Usallimuka abdihi rabbal alamin, Usallimuka ummati sayyidal Mustafa, wa usallimuka ikhwatal Islam. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nahtimal fuqara'i wal masakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, kehadapan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Filwadi, Abina Kiai Haji Muhammad Basri beserta Umina dan keluarga besarnya, mata'alallahu bituli hayatihim wa bibarakati ulumihim fid-dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, kehadapan Dewan Juri dan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin rahimakumullah. Puji beserta syukur kehadirat Rabbul Jalal Jalaluhu fil ula. Yalah Allah yang maha besar, selain Allah Kecil, Yalah Allah yang maha kuasa, selain Allah biasa. Dialah Allah sang pendiri kerajaan langit dan bumi, selain Allah hanyalah seorang hamba. Di bawah cahaya bulan purnama, marilah kita lalui lika-liku sejarah, seakan-akan melibatkan diri dari zaman keemasan yang diberkahi oleh kehadiran Rasulullah. sejauh mata memandang, sholawat salam terbangun seperti baik-baik puisi, merayapi jiwa dan mengukir harmoni batin. Di saat senja menyapa, biarkanlah hati kita bersujud dalam doa. Memohon agar ya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai langkah-langkah kita, sebagaimana kita hiasi dalam seruan kita kepada sang kekasih ilahi, yakni Habibina Syafi'ina Qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada umumnya ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan, sehingga menguntungkan si miskin namun merugikan bagi si kaya. Kedua, kapitalisme dengan prinsip menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahir The rich get richer and the poor getting poor. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. al-qawi yaqulul dhaif wal alim yaqulul jahil. Yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Hadirin, ini hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum duafa. Dalam polemik tersebut muncul konsep yang ketiga, yakni Konsep Islam. dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan. Aila yakuna daulatun bainal aghniyai minkum. Agar supaya harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya, di antara kamu sekalian, tapi dirasakan pula oleh kaum duafa. Prinsip tersebut diantaranya diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak. Oleh karenanya, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul
zakat, infak, dan sodako, solusi pemberantasan kemiskinan. Dengan landasan surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min amwalihim sadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihi. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. hadirin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintalah ampunan bagi kami." Lalu baginda Rasul menjawab, "Aku tidak diperintah Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah untuk menerimanya, sebagaimana yang terangkai dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat khuz min amwalihim. Kalau kita kaji lebih mendalam, lafaz khuz di sini menunjukkan segat amr, juga mengisyaratkan agar dibentuk lembaga pengelola zakat, wakaf dan infak yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Yang pertama, karena sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Yang kedua, mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Masa orde baru terbukti karena amilin tidak profesional. Akhirnya zakat bukan mensejahterakan rakyat, tapi zakat malah menjadi jaket. Hadirin, tentang pentingnya berzakat. Sampai-sampai di dalam Al-Quran perintah berzakat selalu bersandingan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Hal ini menandakan bahwa ada hak yang harus ditunaikan selain hak kepada Allah, yakni hak adami yang diperintahkan oleh Allah melalui zakat. Hadirin, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan yang pertama, tutahhirhum, untuk membersihkan harta dari
dari hak-hak fakir miskin, orang yang tak berharta, orang yang terbaring di pinggir jalan, yang tiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadhiru amwalakum bis-shadaqah." Sucikanlah harta-harta kalian dengan bersedekah. Yang kedua, wa tuzakkihim, membersihkan dari penyakit rakus, tamak dan serakah. Penyakit ini hadirin yang harus kita bersihkan. Sebab jika kehidupan manusia dilanda penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, Usaha bermental saklaba, penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan pelindung rakyat, tapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Maka dengan hikmah yang kedua ini, Muzaki meyakinkan bahwa tidaklah akan berulang harta yang disedekahkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasut malu min shadaqah." Yang ketiga, sakanul lahu, maksudnya dengan zakat, wakaf dan infak, jiwa akan tenang, hati akan senang, walaupun banyak uang. Betul hadirin? Tapi sebaliknya, jika para agniya, para pengumrah enggan membayar zakat, enggan berwakaf, dan enggan berinfak, maka suatu negara bisa kiamat. Kalau gedung bertingkah, walau mobil mengkilat, Dijamin rakyat sulit berdaulat. apalagi Jikalau pejabat sudah jadi penjahat mendikan uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam di dalam sabdanya, "Laisal mu'minu allazi yasbahu wajarahu jani ilal janbi." Bukan termasuk orang-orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam keadaan kelaparan. Dengan demikian, orang kaya yang tidak peduli dengan nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang yang jahat, tetapi mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan orang seperti ini harus minggir dari negara tercinta ini. Sebab negara kita Indonesia akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum duafa. Oleh karena itu hadirin, semangat zakat, wakaf dan infak wajib diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alim
Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para hadirin zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, orang yang untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, dan untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Hadirin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan innama. Dalam ilmu balaghah merupakan adawatul qasrin yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Ayat tersebut menjelaskan tentang skala prioritas penerima harta zakat, yakni al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Lalu bagaimana kaitannya dengan kondisi bangsa kita saat ini? Profesor Sukirman melaporkan ada 23 juta lebih penduduk bangsa Indonesia hidup di bawah kemiskinan. Akibatnya karena sebab krisis moneter, marak korban PHK, sulit mencari lapangan kerja, kemiskinan semakin membekak. Akibatnya kemiskinan ini Kadal faktu ayyakunal kufra. dampak langsungnya kemiskinan adalah dapat menyebabkan kekufuran. Hadirin rahimakumullah, telah sampailah kita kepada syarhil Quran yang kami bawakan. Kami menarik beberapa kesimpulan, yang mana kesimpulan ini pernah disampaikan oleh saudara saya, Dr. Didin Habibuddin MSc. Agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan zakat. Yang pertama, kita harus mengeluarkan zakat, dan yang kedua, kita harus membangun lembaga pengelola zakat yang profesional, dan yang ketiga, kita harus memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat menyadarkan masyarakat kita untuk taat mengeluarkan zakat, berinfak dan bersedekah, sehingga mengurangi kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq Wal aqwa minkum. wassalam.